Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Sehingga kami boleh ada, bahkan kami boleh menemui hari yang baru, bulan yang baru. Tuhan, sebentar kami tidak mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan layakkan kami sehingga firman-Mu menjadi pelita, bahkan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tema renungan pada hari ini adalah Allah Maha Kuasa, dengan subtema Allah tak pernah gagal. Dan kita akan bersama-sama membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam Ayub, pasal yang ke-42, ayat yang kedua. Dan ini menjadi ayat hafalan saya sejak saya masih SMA dulu. Demikian bunyinya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara sekalian, pada renungan pagi ini kita akan membahas kisah yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, di mana kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh, tetapi di dalam kehidupannya pencobaan begitu keras menghajar dia. Bahkan istri yang dikasihinya itu mengajak Ayub untuk menghujat, tetapi kesetiaan Ayub mengantarkan dia pada sebuah keadaan pemulihan yang hebat. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagai sesuatu yang akan menerangi jalan kita di dalam kita beraktivitas menjalankan kegiatan kita. Saudara sekalian, hal pertama yang seyogianya kita ketahui adalah apa sebetulnya rencana atau rancangan Allah dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan kita bisa temukan itu di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11, yang demikian bunyinya. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu, perhatikan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara sekalian, di dalam kitab Ayub kita mengerti, kita membaca, kita mendengar bahwa di dalam kehidupannya ketika dia diberkati, ternyata pada suatu saat ada 3.000 ekor untanya yang kemudian dirampas oleh para perampok, para penyamun. Saudara bayangkan, 3.000 ekor unta, belum sapi, belum domba, belum kambing, yang nilainya tentu amat sangat besar. Bahkan yang amat sangat menyakitkan adalah ketika ke-10 putra dan putri dari Ayub meninggal dunia dengan cara-cara yang tidak wajar, yaitu dengan adanya bencana yang mereka alami, bahkan ketika mereka melakukan acara sukacita mereka, kebersamaan mereka, dan pada saat itu anak-anak Ayub meninggal dunia. Tentu kalau kita bayangkan sebagai manusia, ini bukan sesuatu yang mudah, bahkan sesuatu yang amat sangat menyakitkan. Tetapi informasi bahwa Ayub adalah orang yang saleh yang disampaikan Tuhan pada ayat-ayat awal dari kitab ini tidak pernah ada perubahan. Artinya Allah memang tidak pernah mengatakan bahwa Ayub sebagai orang saleh kemudian berubah perilakunya. Tetapi yang kita ketahui bahwa ketika mengalami semacam itu, bahkan istri Ayub minta supaya dia menghujat Allah, Ayub sebagai pribadi tetap bertahan, tetap dia setia, tetap dia mengiring Tuhan di dalam keadaan yang sangat menyulitkan dirinya. Saudara sekalian, dalam pekerjaan saya, sekedar informasi, saya ini mengajarkan kepada
para petugas medis bagaimana cara mengobati luka. Luka karena diabetes, luka karena apapun yang namanya luka. Itu cara penyembuhannya seperti apa? Saya melakukan presentasi bisa dikatakan dari Sabang hingga Merauke. Dan orang-orang yang mengalami sakit ini menurut saya tidak separah yang dialami oleh Ayub. Memang ada yang, maaf nih, jari kakinya itu sampai tidak berfungsi dan diamputasi. Tetapi dikatakan bahwa Ayub mengalami luka-luka di seluruh badan. Sehingga kemudian tentu secara kualitas hidupnya dia akan sangat menurun. Dia malu ketika ketemu dengan orang-orang karena mungkin bau dari barah yang dialami itu sangat tidak menyenangkan. Dia barangkali malu karena lukanya berair, lukanya gatal sehingga digaruk-garuk, dan kualitas seseorang ketika mengalami itu yang saya tahu adalah amat sangat menurun. Tetapi yang mengherankan bahwa Ayub tetap setia, dia tetap percaya kepada Allahnya dalam situasi yang sedemikian rupa. Ketika belajar atau mempersiapkan renungan ini, saya ingat beberapa ayat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Yang saya bacakan ayat yang pertama demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Jadi, Tuhan tahu bahwa manusia itu pengennya cuma senang-senang saja. Manusia senangnya hanya menikmati yang indah-indah saja. Padahal Tuhan punya rencana yang sempurna dari awal sampai akhir. Hanya sayangnya manusia seringkali tidak menyadari itu. Sehingga kemudian tidak melakukan seperti apa yang Ayub lakukan. Dan akibatnya, orang-orang bertumbangan iman dan kehidupan rohaninya ketika dia menghadapi persoalan. Saudara sekalian, kemarin pada hari Minggu setelah ibadah bersama dengan istri, saya melihat kisah tentang Elisa, Isabel, Ahab, Nabot, dan sebagainya. Ternyata apa yang disampaikan Allah melalui hambanya kepada orang-orang itu terjadi secara sempurna, secara runtut, walaupun prosesnya panjang. Ya, tetapi pernyataan Allah itu sempurna. Pernyataan Allah itu benar dan dapat dipercaya. Itu sebabnya saya kagum pada kehidupan Ayub. Bahwa dia berani mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan ingat, rencana Allah buat manusia, buat Bapak, Ibu, Saudara saya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara sekalian, sedikit saya bersaksi. Ketika saya masih SMA, orang tua saya mengatakan begini. Saya mendengar itu. Saya khawatir kalau Joko itu tidak akan pernah punya anak. Saya nggak bisa menceritakan kelainan apa yang ada dalam diri saya. Tetapi sampai hari ini, Bapak, Ibu, Saudara saya tahu, saya punya 3 orang anak laki-laki yang menurut saya berkat yang luar biasa buat kami, bahkan seorang cucu. Saudara sekalian, saya pernah divonis oleh 3 orang dokter ahli. Mereka mengatakan pada tahun 1986, usia you hanya 3 bulan. Karena you mengalami kanker tulang, osteosarkoma, dan itu amat sangat jarang, tetapi itu sangat berbahaya. Tetapi sampai hari ini, puji Tuhan, sudah berapa tahun itu? Puluhan tahun. Saya bisa berolahraga, dan bahkan saya bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Istri saya, pernah dia dying ketika melahirkan anak kami yang pertama, kakaknya dari Yosua. Tapi sampai hari ini tetap sehat. Ketika hamil Yosua, 4,5 bulan, harus berbaring di rumah sakit. Dan Yosua hampir keluar. Artinya hampir gugur gitu ya dalam kandungan.
Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Daniel, pada usia 2,5 tahun, dia pernah jatuh dari lantai atas di rumah kami di Depok. Kepalanya duluan. Tetapi dia pernah menjadi peringkat 3 matematika, lomba matematika di Jabodetabek. Yesaya, yang ketika saya sedang menyampaikan renungan di persekutuan Okumene di Depok, istri saya pada waktu itu sebagai ketua remaja di Depok, dia datang terlambat, kemudian dia mengatakan, aku datang terlambat karena aku habis jatuh. Saudara sekalian, pada saat saya mengatakan, Tuhan mengurusi istri saya mengurusi jemaat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk membangun kehidupan mereka. Saudara sekalian, kalau melihat kejadian-kejadian ini sepertinya, kenapa ini terjadi? Tetapi satu hal yang saya ingat, bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal, dan saya mengimani bahwa Tuhan punya rencana yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera buat kami, dan bukan rancangan kecelakaan. Saya tidak tahu hal-hal apa yang terjadi saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Entah itu kegagalan, entah itu kekecewaan, entah itu sebuah penderitaan atau sakit. Saya ingin mengatakan bahwa rancangan Allah buat saudara dan saya adalah rancangan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pertanyaannya, tapi kenapa kok keadaan saya seperti ini? Artinya, saudara sedang dalam proses menuju pada damai sejahtera. Jangan mengeluh. Jangan protes pada proses. Itu banyak dituliskan. Tapi mari kita bersyukur. Ingat keteladanan Ayub. Ingat keteladanan Ayub. Pada akhirnya dia mengerti bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan setiap manusia. Jadi mari semangat. Kita ingat, Bapak Ibu Saudara saya punya Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kalau saat ini kita dalam keadaan keterpurukan, percaya rencana Allah yang penuh dengan damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara saya tidak pernah gagal dan tetap berlaku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami punya Allah yang luar biasa, yang memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan atas kami. Apapun yang terjadi, yang kami alami saat ini, jangan biarkan kami kecewa dan meninggalkan Engkau. Tetapi justru dalam keadaan seperti ini, kami semakin melekatkan diri kami kepada Engkau, karena Allah sudah memiliki rencana indah buat kami, dan kami hanya tinggal menantikan saatnya ketika kami tetap bersama dengan Allah. Di dalam segala aspek kehidupan kami, pimpin kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat berkarya, ingat, Allah tidak pernah gagal dalam merencanakan sesuatu buat kita semuanya, dan rencana Allah buat kita adalah rencangan masa depan yang penuh dengan harapan dan bukan kecelakaan. Tuhan Yesus memberkati.